Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan komunitas seni tradisi Cirebon atau konsentrasi. Sehimpun kecil para pecinta, pegiat, dan para pemikir hasanah seni dan tradisi di Cirebon Raya. Kami bergerak dan mengajak siapa saja untuk membangun ulang kecintaan, menyambungkan gagasan, mengerjakan tugas-tugas kebudayaan secara perlahan dan istiqomah. Itulah yang kami sebut sebagai merawat tradisi, menghargai diri, nguri-nguri kebudayaan, sembari menempatkan posisi harga diri pada porsi yang semestinya. Kami juga membangun ruang perbincangan yang didokumentasikan dan diunggah ke akun-akun media sosial sebagai salah satu cara untuk merangkum riwayat, kegelisahan, serta cita-cita para pegiat seni dan tradisi di Cirebon. Bertajuk Forum Sabtuan Ngobrol Bebarengan. Kawan-kawan di seluruh tanah air, malam ini 28 Desember 2024, konsentrasi menyuguhkan satu judul sastra dan pengalaman saya yang nanti akan dipantik oleh penulis jurnalis Uyung Nuha yang akan menceritakan bagaimana proses kreatif, proses penciptaan, dan proses ketertarikan dirinya terhadap dunia kepenulisan, juga dunia sastra. Baik kawan-kawan, kita akan langsung kepada pemantik kita yang barangkali perlu saya spilkan bahwa sepanjang proses kreatifnya, sepanjang proses belajar menulisnya, beberapa karya sudah dibukukan dalam antologi bersama, diantaranya dengan komunitas perempuan penulis ASEAN, atau lebih tepatnya apa namanya? ASEAN Women Writer Association. Itu yang pertama. Kemudian juga masuk dalam antologi Lomba Cipta Cerpen tingkat nasional. Lalu ada satu lagi antologi Kota Kubur Terbuka yang dibukukan oleh di Sparbud Jabar dalam acara Mitra Praja Utama, yaitu sebuah forum pertemuan para sastrawan 10 provinsi yang diinisiasi oleh di Sparbud Jabar. Jadi 10 provinsi ini dipilih oleh di Sparbud Jabar untuk mengirimkan sejumlah sastrawannya dalam pertemuan itu dan membahas banyak hal. Itu diantaranya biografi singkat karya dari Mbak Uyung Nuha, selain bahwa beliau adalah sarjana pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Kita akan ngulik lebih jauh bagaimana riwayat dari Mbak Uyung Nuha ini, dan baiknya langsung kita bincang santai aja. Mbak Uyung, bagaimana riwayat atau proses kecintaan Mbak Uyung terhadap dunia tulis menulis, dunia jurnalistik, dan yang lain-lain yang berkaitan dengan dunia sastra. Silakan Mbak Uyung. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Edeng, Mas Ipul, Mas Dian, dan kawan-kawan semuanya yang pada kesempatan hari ini saya beruntung sekali bisa bertemu, berkumpul juga di konsentrasi yang mengakhiri akhir tahun juga gitu. Dan sebelumnya sudah beberapa kali pertemuan. Ya, bagaimana proses saya menulis itu secara
tertulis saya buat ke dalam esai berjudul sesuai dengan malam hari ini juga, sastra dan pengalaman saya. Saya berproses dari untuk secara ininya ya, sungguh-sungguh gitu, secara karena menulis itu kan keterampilan yang saya pelajari secara serius gitu sejak 2012 kemudian saya mencoba untuk apa sih sebenarnya yang menjadi ketertarikan saya gitu, yang menjadi minat saya gitu. Di antara sekian banyak misalnya kebisaan gitu. Kemudian saya pada saat itu berpikir, oh iya, mungkin ya, ini juga mungkin gitu. Saya dekat ke dunia tulis menulis gitu. Kemudian saya sekolah, mengambil di sekolah itu kan SMA itu sudah ada jurusan ya. Nah, jurusan itu ada IPA, IPS, bahasa gitu. Nah, kalau kelas 10 itu belum ada. Nah, saya bukan di SMA, di Aliyah. Iya, jurusan bahasa. Iya, dulu namanya Man Model Babakan Cuaringin. Itu. Sekarang Man 2. Nah, setelah penjurusan itu kalau untuk masuk IPA itu sebenarnya tidak ada masalah, tetapi ada ini yang membuat saya tidak sepakat gitu. Ketika ada seorang guru waktu itu mata pelajaran kimia yang kemudian ngajar itu, dia mau mengajar tuh hanya ketika siswanya itu mau membeli buku dari dia. Nah, saya itu orang yang meminjam buku ke perpustakaan karena satu dan lain hal lah gitu. Tidak semua buku harus dibeli kepada guru itu gitu. Karena pada saat itu ada beberapa yang harus diprioritaskan dan tidak gitu. Nah, buku paket itu bisa lah didapatkan di perpus juga bisa gitu tanpa harus membeli gitu. Saya berpikir begitu. Tapi ternyata dari situ saya berpikir berbisnis ini kayak ada ya gitulah gitu. Kayak ada something gitu. Jadi oh ya kayaknya saya nggak bisa gitu masuk ke jurusan IPA kalau saya tidak betul-betul menyukai itu dan ada faktor yang eksternal itu juga. Nggak suka IPA karena gurunya jualan buku. Betul. Kemudian di IPS juga kan itu biasa ada tes psikotes gitu ya. Nah itu juga nggak masalah gitu. Ke IPS juga saya bisa masuk. Nah tapi saya lebih memilih jurusan bahasa yang itu jurusannya kelasnya cuma dua kelas di saat yang lain banyak gitulah, banyak 5 atau 6 kelas gitu. Nah, kemudian dari situlah gitu. Saya ikut lomba-lomba menulis esai, sebetulnya dari esai sih, kayak lomba-lomba porseni gitu kan, dari tingkat kabupaten, kecamatan, kabupaten, kota gitu. Nah, dan itu dari kelas 10 dan saya merasa oh ya udah saya harus menyalurkan minat saya kayaknya ke sini, ke bahasa. Saya menggeluti bahasa, maka saya memilih bahasa begitu. Awalnya seperti itu. Dan kemudian sampai pada satu momen pembagian kelulusan gitu, guru menyarankan karena nilai saya termasuk yang cukup baik gitu melalui jalur undangan waktu itu, di antara 7 teman saya sendiri yang lolos masuk ke Universitas Indonesia, jurusannya sastra Indonesia. Tetapi karena otoritas orang tua lebih kuat gitu, udah jangan jauh-jauh, di Cirebon aja. Sampai kemudian saya cancel itu, tidak diterima itu di UI, dan saya ditelepon lagi oleh panitia UI untuk mau mengambil atau tidak gitu, sampai 2 kali ditelepon. Terus dengan berat hati saya katakan tidak gitu, tidak diambil, dan saya memilih, dan kemudian di Cirebon begitu.
dengan mengambil jurusan bahasa juga. Jadi tidak. Tapi pendidikan ya. Undangan yang dari UI tidak bisa diambil karena problem orang tua. Iya gitu. Akhirnya tersesatlah di kampus Cirebon. Iya gitu, di Cirebon. Mau tidak mau Keblasuk. tadinya saya Keblasuk memilih di untuk kampus. daripada di Cirebon saya tidak mau di Cirebon gitu. Tapi ya sudah, karena takdirnya begitu mungkin di Cirebon. Jalan nasib. Jalan nasib. Oke. Kemudian Ya, setelah itu, setelah saya berkuliah, ternyata di kampus Cirebon ini kan saya punya teman-teman banyak bercerita nih gitu kan di kampusnya gitu, yang misalnya yang selain 7 orang itu ya, misalnya di luar kota lah, liburnya kapan, kemudian aktivitasnya apa saja gitu, perkuliahannya seperti apa. Saya merasa kok beda ya, di kampus saya kok begini ya gitu, tidak seperti teman-teman saya di luar kota gitu, yang kemudian pergaulannya luas gitu. Mereka dengan misalnya kan dulu di kalau sekolah itu kan ketika kuliah ya berharap punya wawasan yang luas gitu, yang baru gitu kan, tidak hanya kemudian pelajaran-pelajaran, tapi kan ada jejaring dan lain sebagainya gitu, bertemu dengan orang-orang baru. Kok di kampus yang saya jalani begitu-begitu saja, pulang pergi gitu, kuliah lagi seperti itu. Organisasi juga tidak lebih baik dari dulu ketika saya mengikuti organisasi di sekolah gitu. Saya SMP OSIS, teman juga OSIS gitu. Kok kegiatannya justru lebih kayak lebih dewasa anak-anak sekolah ya gitu daripada anak kuliah yang sekarang saya alami gitu. Apalagi pas waktu saya kuliah itu satu kelas itu 50 orang. Banyak ya, lumayan banyak ya. Jadi kan konsentrasi orang itu kan ya mungkin yang di depan kan yang bisa menyimak guru. Kalau yang di belakang ya udah sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan gadgetnya, ngapain kan nggak tahu gitu. Dan itu belum lagi dengan biaya yang sangat mahal, yang tidak disokong fasilitasnya. Menurut saya tidak mendukung, tidak uruk. Dan misalnya kan di kampus itu kita bisa bergaul dengan siapapun gitu, misalnya ada forum-forum apa gitu kan, dan di dunia kampus itu kan dunia intelektual ya, yang menurut saya segala sesuatunya bisa masuk gitu di sana untuk kita belajar seperti apa sih gitu, misalnya selain bermasyarakat atau apapun. Nah, saya mencari nih karena saya pengen bisa nulis gitu kan, nulis yang baik, meskipun pada saat itu saya merasa pede aja gitu. Saya nulis tangan, Mas. Nulis tangan, belum punya laptop, belum punya gadget lah gitu, belum HP saya juga HP jadul gitu. Nulis saya di tangan, ditulis di note kertas ya. Di notebook gitu, di note block gitu kan. Block note gitu. Bukan notebook udah. Iya, itu tulisan-tulisan saya di situ yang saya pikir pada saat itu, karena belum bergaul, keren banget nih tulisan gue gitu kan, keren sekali nih tulisan saya gitu. Sampai kemudian saya pede banget ketika berjumpa dengan orang-orang, ini tulisan saya gitu. Ini tulisan saya mau baca nggak gitu, ini tulisan saya mau baca nggak. Orang yang nggak ngerti ketika membaca tulisan saya, oh iya bagus gitu kan, bagus aja. Nah, tapi ketika kemudian saya berjumpa dengan sastrawan Cirebon gitu, saya berjumpa dengan Mas Alwi, kemudian dengan circle-nya gitu, sampai saya tahu bahwa oh iya, saya harus memberesi pelan-pelan gitu, apa yang kemudian yang tadinya saya kalau misalnya ada fase anak-anak kecil, anak-anak, remaja, alay, dewasa gitu. Nah, saya pernah tuh di situ gitu kan. Oh iya, saya tuh harus memilih teman-teman yang baik, bacaan-bacaannya yang baik gitu. Kemudian berhenti untuk berpikir misalnya egois gitu, misalnya oh bener jari dewek gitu kan, itu harus dipikir lagi gitu, harus lebih terbuka gitu. Saya harus open minded. Peristiwa macam apa yang menyebabkan pikiran harus terbuka itu? Ketika saya merasa peristiwa apa yang menyebabkan oh iya saya harus begini, harus begitu ya, ketika ini ya peristiwanya, ketika misalnya tulisannya itu kan
pernah dibaca oleh sastrawan Cirebon, kemudian masih untung ya nggak disobek gitu kan, terus ya ternyata itu karyanya buruk gitu. Dan yang tadinya saya merasa pede kemana-mana, ini karya saya, oh iya, saya tidak boleh merasa puas. Apa sih yang menjadi kurang? Oh iya, saya nih tidak, kelemahan saya di sini misalnya untuk menulis ternyata untuk menulis satu kalimat saja itu membutuhkan daya pikir yang luar biasa gitu. Bagaimana kalau di bahasa Indonesia kan ada ini ya, subjek, predikat, objek gitu kan. Nah, itu kan gitu. Ternyata bisa jadi apa kalimat yang kita tulis itu tidak logis gitu. Meskipun saya merasa sudah benar gitu dari 1, 2, 3, 4 gitu paragraf, ternyata loncat gitu. Oh iya, ini saya di sini salahnya. Kemudian saya belum banyak baca gitu, membaca karya-karya orang lain itu menjadi penting. Referensi ya. Ya, agar kita tidak merasa katak dalam tempurung gitu, benar sendiri gitu. Apalagi menjadi manusia yang baru keluar seperti Ashabul Kahfi gitu kan, ngeliat ngerasa benar sendiri. Nah, itu tidak bisa gitu. Kemudian apa yang didapat, proses berikutnya apa dari setelah kesadaran itu muncul gitu ya? Nah, baca-baca, bergabung dengan komunitas kah misalnya, atau iya, kemudian ya setelah itu jurnalistik juga. Nah ya, setelah itu ini agak aneh juga ya, maksudnya prosesnya luar biasa untuk bisa menghasilkan satu tulisan yang betul-betul dimuat di koran dan itu layak gitu, bukan sekadar omong kosong atau cuma meludah gitu kan kita. Itu saya pertama kali itu buat esai itu yang betul-betul serius gitu, betul-betul dipikirkan dengan matang. Itu judulnya Fenomena Mahasiswa Gagal Intelek. Itu saya buatnya 3 bulan dengan nangis-nangis, salah lagi, dan ini saya nyari data, saya riset ke kampus, kemudian ke perpustakaan mencari data gitu kan. Bagaimana itu kegelisahan saya tentang kampus yang tidak bisa memberikan value, dukungan gitu, fasilitas. Kita sekadar untuk ngobrol, diskusi, bukan. Jadi ada orang yang berpikir bahwa ngobrol atau diskusi itu tindakan yang sia-sia gitu. Padahal dengan kita membaca kemudian kita mendiskusikan sesuatu lah, dari situ lahir ide-ide besar gitu. Lahir sesuatu yang bisa jadi gitu. Ketika kamu action gitu, ternyata harus betul-betul diperhitungkan gitu, harus ini dulu gitu, didiskusikan dulu sebelum melakukan hal itu. Nah, setelah itu barulah saya terjun ke dunia jurnalis, dan alhamdulillah dilalahnya itu saya tidak maksudnya kalau orang mungkin kebanyakan ya umumnya itu kan orang lulus kuliah baru mencari kerja. Jadi saya tuh dari menulis ini saya bisa menghidupi diri saya gitu. Meskipun kalau di Cirebon honornya tidak seberapa. Nah, dari menulis ini jadi saya punya moto, kalau saya nggak nulis, saya nggak jajan gitu. Nah, saya sudah maksudnya sebisa mungkin tidak merepotkan orang tua gitu. Makanya dengan saya mencoba untuk ini menyalurkan hobi ya. Kalau hobi mungkin ya ini lebih kepada pencarian, kamu bisa apa sih, pertanyaan saya itu yang selalu saya gelisahkan gitu. Kamu tuh sebenarnya bisa apa gitu. Nah, setelah itu saya ditawari, setelah satu tulisan lahir, 2 tulisan lahir, 3 dan seterusnya, ada penulis perempuan juga gitu di Cirebon yang ayo yung ikut saya gitu, liputan jadi wartawan, ayo. Itu waktu saya semester berapa ya, semester 3 apa 4 gitu. Nah, kemudian saya liputan tuh, belajar liputan bagaimana mewawancara orang. Jadi dari orang, maksudnya dari tukang sapu sampai pejabat tinggi ya saya kenal gitu. Dan ya melatih keberanian juga gitu. Ya dari menulis ini
dari menulis ini. Dan saya nggak melamar pekerjaan, tapi saya ayo ikut gitu, ayo gitu. Saya liputan dulu, naik angkot, kalau nggak jalan kaki, sepeda, kemanapun saya jujur gitu. Bukan kalau sekarang kan sudah semuanya ini ya, media sosial gitu. Kalau ini saya harus ketemu orangnya, saya harus wawancara, saya harus betul-betul mencatat informasi itu, saya harus membuat beritanya dengan baik. Nah, kalau orang yang berawal dari jurnalis langsung gitu, belum tentu misalnya bisa membuat tulisan yang cover both side atau misalnya feature gitu, karena dia kan diajarkan untuk menulis lurus, yang penting 5W 1H, straight news gitu. Nah, kalau saya alhamdulillahnya karena menulis dulu gitu, kemudian jadi jurnalis, jadi sudut pandangnya luas gitu. Gaya-gaya feature. Gaya-gayanya feature. Jadi human interest gitu. Kalau dari itu Mbak kan ada ekspektasi ya, kalau misalnya menulis gitu ya, akan pengen banget tulisannya itu dimuat di koran gitu. Setelah dimuat dari koran, bahasanya kalau aku nggak nulis, aku nggak jajan gitu. Setelah dimuat di koran berarti kan ada penghasilan di situ ya kan, di situ. Kan kalau sekarang ini kan orang beli koran masih ada sih, tapi kayaknya pas zaman modern begini kan ada media gitu. Itu gimana kalau sekarang nulisnya tuh apa masih buat ke koran atau gimana? Iya. Untuk sekarang itu kan dulu ya Mbak ya, yang itu kalau ini sependek pengetahuan saya ya gitu. Kalau dulu itu kan misalnya kita menulis, tulisan kita layak muat itu kan pertama dilihat dari medianya prefer nggak gitu, kemudian yang kedua adalah lihat redakturnya. Nah, setelah kita nulis itu kan kita ngirim ke koran itu pasti ada seleksi dulu gitu. Nah, diseleksi dulu. Nah, dari situ misalnya saya berkali-kali misalnya saya ngirim ke misalnya ke Kompas, ditolak lagi. Nah, itu kan kita tahu gitu. Oh, di mana sih celahnya gitu kan. Nah, kalau sekarang saya pikir tidak berbeda jauh, kayak misalnya ngirim ke Kompas gitu, karena mereka memiliki standar-standar tertentu gitu kan, tetap gitu, yang dipertahankan sudah ada rules-nya gitu. Ya harus melewati itu, tetap harus melewati seleksi gitu. Mungkin yang dimaksud adalah dulu orang masih baca koran, sekarang orang nggak baca koran. Bagaimana nasib penulis, semangat penulis untuk tetap menulis, kirimkan ke koran yang tidak ada pembacanya, ya honornya cilik, gitu loh. Ini soal bagaimana struggle. Iya. Zaman sekarang kan koran yang gitu ya. Dulu kan masih ada honornya, masih ada pembacanya. Sekarang nggak ada honornya tetap cilik, nggak ada pembacanya. Bahkan mungkin nggak terbit lagi. Betul. Gimana gitu loh, sebagai penulis apakah masih tetap nulis terus atau buat kemana? belok jadi pedagang misalnya gitu, jadi petani ya, atau jadi apa gitu kan. Kan gitu Pak. Iya. Ini pertanyaannya agak gitu ya. Ya. Masih, kalau saya sih tetap menjadi penulis, mau ada medianya atau tidak. Kalau sekarang kan teman-teman saya misalnya di Facebook gitu ya, mereka sudah ada kayak misalnya tidak peduli dengan mau dimuat koran atau tidak, yang penting saya menulis gitu kemudian diposting. Nah, postingannya dia itu mau disebut bagus atau tidak kemudian dikumpulkan dan diterbitkan misalnya jadi buku gitu, karena tidak ada ruang untuk ini ya di Wattpad. Iya, bisa jadi tidak ada ruang seperti itu ya. Betul sih, sekarang itu kan sudah semakin sedikit. Kemudian juga kayak misalnya rubrik sastra itu kan semakin lama dihapus gitu, tapi kemudian ada juga muncul lagi gitu media yang memang dikhususkan untuk sastra gitu, ada itu, meskipun ya honornya juga tidak seberapa gitu kan. Tapi kalau saya sih tetap ya tidak melihat honornya berapa, karena saya menulis itu ingin menunjukkan kualitas diri saya gitu, sejauh mana sih saya mampu gitu. Jadi penulis nasibnya sama dong dengan seniman tradisi. Ya, kurang lebihnya. Ini yang mau saya tanyakan ya. Ada sedikit pertanyaan yang nyeleneh nih ya. Tadi bercerita tentang
satu forum di mana satu kelas itu 50 mahasiswa Betul. dan penyampaian dosennya tidak sampai gitu ya, tidak nyampe ke mahasiswanya. Dengan jurusan tadi kalau nggak salah itu bahasa dan sastra. Iya. Ini lulusannya mau pada jadi apa gitu ya ini ya. Apa kalau Mbak Uyung ini kan, kalau Mbak Uyung ini saya pernah ini, kalau Mbak Uyung ini bisa lah jadi penulis. Nah, kawan-kawan yang lain apakah ada yang jadi guru atau sekedar detail saja atau yang lainnya nih dari 50 angkatan ini nih lulus jurusan bahasa atau memang Kebanyakan jadi jadi apa gitu kebanyakan Ya. kawan-kawan nih alumninya gitu ya. Karena ini pendidikan, Ah. jurusannya pendidikan ya kebanyakan jadi guru. Mengajar di sekolah, tetapi belum tentu yang bersangkutan ini gitu mendalami jurusan itu. Misalnya meskipun jurusannya bahasa dan sastra Indonesia, tapi belum tentu bisa Ngajarnya nulis. bahasa Sunda Ya. atau nulis Belum tentu bisa membaca puisi yang baik gitu. Karena kan kalau di pendidikan ya ada dua ini kan, selain mempelajari tentang ilmunya, ada pedagogiknya gitu kan. Ada soal bagaimana mengajar yang baik, bagaimana memberikan metode belajar ke peserta didik agar efektif gitu pembelajarannya gitu. Nah, mungkin di situ, tapi kebanyakan sih menjadi guru meskipun belum tentu berbanding lurus dengan kebisaannya bahwa itu bahasa dan sastra Indonesia, maka si guru ini bisa penulis berbahasa dengan baik. ya bisa berbahasa dengan Bersastra baik, dengan baik. bersastra dengan baik gitu. Belum Iya, tentu. tadi Mas Edeng, jadi dari dosen Ya. ke mahasiswanya tidak nyampe kan Iya. gitu ya. Nah, Dari gimana dari mahasiswa ke murid ke jadi muridnya, jadi tambah guru? jauh. Ini akan tambah Semakin jauh gitu. Nah, Iya. makanya ini dari segi penyampaian seperti ini Indonesia ini sangat prihatin loh sebenarnya. Sastrawan dan ini nih ya, sastrawan gitu ya, dosennya sendiri ini. Jadi ini nilai pendidikan dan taraf pendidikannya itu makanya di bawah Kan sebenarnya rata-rata. gini Mas Dian, Nah, hampir jarang ditemukan justru nah, lulusan jurusan sastra itu jadi sastrawan. Kebanyakan sastrawan bukan dari jurusan sastra, nah, saya yang apalagi unik, dari pendidikan. saya pernah punya teman dari mahasiswa ini ya, itu jurusan hukum. Ini namanya saya semuanya jurusan hukum, dan begitu lulus dia tidak terjun ke dunia hukum, Ya. malah ke perdagangan gitu. Ini nggak nyambung gitu ya dari eman-eman kuliah ya. Gitu. Iya, Ini. makanya gitu. Jadi gini, beberapa sastrawan Indonesia itu misalnya ada yang jurusan nuklir, ITB, ada jurusan geologi, bahkan ada kedokteran gitu loh. Ini sastrawan loh, sastrawan dari kedokteran, dari geologi, dari teknik, dari nuklir. Kemudian kalau dari filsafat mungkin masih nyambung ya, kalau dari filsafat. Tetapi ini menunjukkan bahwa memang jurusan sastra di Indonesia, apalagi pendidikan bahasa dan sastra, belum cukup representatif gitu kan, untuk membuka ruang yang lebih mendidik soft skill sebenarnya. Karena di jurusan sastra yang diajarkan adalah bagaimana aturan-aturan sastra. Ibarat orang yang dipesantrenkan dan harus hafal gitu loh, sehingga mereka tidak cukup berani untuk menabrak aturan. Nah, kalau di pendidikan orientasi utamanya adalah pedagogik, pengajaran. Bagaimana setelah lulus mereka bisa mengajar, mentransformasikan pengetahuannya ke siswa di sekolah-sekolah.